Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Krisis keadilan ekonomi saat pajak rakyat jadi subsidi untuk oligarki. Ada sebuah ironi yang sulit diterima akal sehat. Seorang anggota DPR menerima gaji dan tunjangan hingga 104 juta rupiah per bulan. Namun yang lebih mengejutkan, pajak penghasilan mereka pun dibayarkan oleh negara. Artinya, dibayarkan oleh kita semua, rakyat pembayar pajak. Pertanyaannya sederhana, apakah ini keadilan, atau justru bentuk ketidakadilan fiskal yang paling nyata? Sebelum kita kupas lebih dalam data dan fakta di balik privilege DPR ini, izinkan saya mengajak Anda untuk jangan lupa like video ini bila Anda peduli pada keadilan rakyat. Tinggalkan komentar, agar suara Anda terdengar. Bagikan video ini ke lebih banyak orang, agar kesadaran semakin luas, dan tentu, subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini, agar kita terus bersama dalam perjuangan mewujudkan demokrasi yang sehat dan adil. Mari kita mulai. Pajak rakyat, untuk membayar pajak DPR. Sekarang, mari kita bicara dengan kepala dingin. Bukan soal benci atau suka, melainkan soal fakta, logika, dan keadilan fiskal. Data yang beredar luas, memperlihatkan struktur pendapatan bulanan anggota DPR, sebagai berikut. Gaji pokok, Rp4.200.000. Tunjangan melekat, yang terdiri atas. Tunjangan istri atau suami, Rp420.000. Tunjangan anak, Rp168.000. Uang sidang per paket, Rp2 juta. Tunjangan jabatan, Rp9.700.000. Tunjangan beras, per jiwa, Rp30.090. Tunjangan PPh pasal 21, Rp2.699.813. Tunjangan lain, yang terdiri atas, tunjangan kehormatan, Rp5.580.000. Tunjangan komunikasi, Rp15.554.000. Tunjangan peningkatan fungsi, Rp3.750.000. Bantuan listrik dan telepon, Rp7.700.000. Asisten anggota, Rp2.250.000. Tunjangan rumah, Rp50 juta. Total, Rp104.051.903 per bulan, per anggota. Angka-angka itu, bukan opini. Itu pos anggaran. Dan disinilah letak ironinya. Ada komponen bernama, tunjangan PPh. Pasal 21, sebesar kurang lebih Rp2,7 juta per bulan. Artinya sederhana, pajak penghasilan anggota DPR, dibayarkan oleh negara, alias, oleh rakyat. Rakyat membayar pajak kepada negara. Negara memakai sebagian pajak itu untuk, membayar pajak wakil rakyat. Logikanya meliuk, keadilannya merunduk. Mari kita letakkan pada skala fiskal. Indonesia, memiliki 575 anggota DPR. Jika satu orang menerima lebih kurang sebesar Rp104,05 juta per bulan, maka beban gaji ditambah tunjangan, secara agregat adalah, sekitar Rp59,83 miliar per bulan. Dalam setahun, itu setara dengan Rp717,96 miliar. Belum menghitung belanja operasional, perjalanan dinas, dukungan fraksi, fasilitas kendaraan, atau biaya sekretariat. Sekali lagi, hampir Rp3/4 triliun setahun, hanya untuk paket kompensasi pribadi, gaji dan aneka tunjangan, anggota DPR. Apakah kompensasi tinggi otomatis salah? Tidak. Di banyak negara, pejabat publik memang digaji memadai, untuk mencegah korupsi berbasis kebutuhan, dan agar menarik talenta terbaik. Tetapi, ada dua syarat etis yang tak bisa ditawar. Pertama, kompensasi harus proporsional, dengan kinerja yang terukur. Kedua, komponen kompensasi, tidak boleh menimbulkan konflik insentif, atau ketidakadilan fiskal, seperti pajak pribadi yang ditanggung negara. Kita uji syarat pertama, proporsionalitas kinerja. Secara teori, DPR memegang 3 fungsi, yaitu, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Itulah jantung demokrasi. Namun, catatan publik 5 tahun terakhir, memperlihatkan produktivitas legislasi yang kerap di bawah target prolegnas, serta disiplin kehadiran sidang yang berulang kali menjadi sorotan. Kursi kosong saat rapat penting bukan pemandangan langka. Jika target legislasi dan pengawasan meleset, sementara kompensasi tetap flat dan tumbuh, maka, kriterium proporsionalitas itu, gagal dipenuhi. Sekarang, syarat kedua, keadilan fiskal. Dalam sistem pajak modern, PPh pasal 21, adalah beban wajib pajak orang pribadi. Buruh, guru, perawat, programmer, sopir, pedagang, semua membayar pajak dari penghasilannya sendiri, ketika melewati ambang kena pajak. Tunjangan pajak, mungkin lazim di beberapa perusahaan swasta, sebagai skema tax allowance, atau tax equalization, tetapi, justru problematis untuk pejabat publik.
Ada konflik insentif, tidak ada dorongan mengoptimalkan beban pajak secara pribadi, dan ketidakadilan simbolik. Pejabat menikmati perlakuan pajak yang tidak dinikmati pembayar pajak biasa. Secara distribusi pendapatan, paket lebih kurang 104 juta rupiah per bulan itu berarti lebih besar dari 20 kali lipat upah minimum di banyak kabupaten kota industri. Apakah kita anti pada gaji tinggi? Tidak, kita anti pada privilese yang tak akuntabel. Karena ketika pajak pribadi pun ditanggung APBN, pesan moral yang sampai ke publik adalah beban negara boleh dipikul bersama, kecuali jika Anda berkuasa. Dari perspektif ekonomi politik, pola seperti ini melahirkan apa yang disebut rent-seeking equilibrium. Keseimbangan, di mana aktor politik mengalokasikan sumber dayanya, bukan untuk produktivitas publik, melainkan untuk mempertahankan paket privilese. Insentifnya melenceng, yang dioptimalkan adalah tunjangan, bukan hasil kerja kebijakan. Dalam jangka panjang, kita membayar mahal dalam bentuk kepercayaan publik yang terkikis, moral hazard, dan biaya kebijakan yang tidak efisien. Sekarang, mari kita lakukan eksperimen yang sederhana. Jika tunjangan PPh 2,7 juta rupiah per bulan ditiadakan, dan dibebankan kembali kepada masing-masing anggota DPR, maka APBN menghemat sekitar 1,55 miliar rupiah per bulan, atau lebih kurang sebesar 18,6 miliar rupiah per tahun. Bukan angka yang menutup defisit, tetapi sinyal etika fiskal itu mahal nilainya, yaitu menunjukkan bahwa pejabat publik berbagi beban dengan pembayar pajak. Dan bila tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan, ditata ulang menjadi reimbursement berbasis bukti, sesuai standar biaya daerah, potensi efisiensinya bisa jauh lebih besar. Dari sisi good governance, solusi yang kredibel itu jelas dan terukur. 1. Hapus tunjangan PPh pasal 21 untuk anggota DPR. Prinsipnya sederhana, pajak penghasilan adalah kewajiban personal. 2. Rasionalisasi tunjangan, khususnya pos besar, seperti tunjangan rumah dan komunikasi, ubah menjadi skema biaya nyata reimbursement dengan plafon wajar dan bukti transaksi. 3. Gaji berbasis kinerja, ikat sebagian tunjangan pada KPI yang terpublikasi, misalnya. Output legislasi, RUU prioritas yang disahkan, dengan naskah akademik berkualitas dan partisipasi publik yang terdokumentasi. Pengawasan, jumlah rapat kerja yang menghasilkan rekomendasi tindak lanjut terukur. Kehadiran dan konsultasi konstituen, presensi rapat, serta jam layanan reses yang terbuka untuk warga. 4. Audit kinerja dan biaya oleh BPK dan aparat pengawas intern, dengan ringkasan hasil audit, wajib dipublikasikan dalam bahasa yang mudah dipahami warga. 5. Transparansi real-time, dashboard publik, berisi kehadiran sidang, pemungutan suara, laporan perjalanan dinas, dan penggunaan anggaran komunikasi per anggota. 6. Mekanisme recall rakyat yang operasional, dengan syarat ketat dan proses peradilan administrasi, agar mandat bisa dicabut, bila indisipliner berat, atau kinerja kronis rendah. Apakah langkah-langkah ini ekstrim? Tidak, ini normalisasi etika fiskal. Di sektor publik, keteladanan bukan aksesori, melainkan mata uang kepercayaan. Tanpa kepercayaan, setiap kebijakan, sebaik apapun, akan digugat niatnya. Setiap pajak, serasional apapun, akan ditolak hatinya. Kita juga perlu menata bahasa politik. Frasa, demokrasi itu mahal, sering dipakai untuk membungkus pemborosan. Padahal demokrasi yang sehat itu, mahal di proses, bukan mahal di privilese. Mahal karena perlu riset kebijakan, keterlibatan publik, infrastruktur data, dan pengawasan independen. Bukan mahal karena tunjangan tanpa korelasi kerja. Ketika biaya demokrasi diarahkan ke hal yang salah, maka hasilnya bukan kematangan, melainkan kejenuhan dan sinisme. Editorial ini bukan ajakan untuk membenci lembaganya. DPR adalah pilar konstitusi. Tanpa DPR, kita kehilangan rem dan kompas dalam sistem kekuasaan. Namun, pilar yang baik harus kuat sekaligus waras fiskal. Gaji memadai, silakan. Privilese pajak, tidak. Tunjangan besar tapi akuntabel, boleh. Tunjangan besar tanpa kinerja, hapus. Karena pada akhirnya, pajak bukan sekadar angka. Ia adalah kontrak sosial. Rakyat menyerahkan sebagian pendapatan untuk pelayanan publik dan keadilan. Bukan untuk mensubsidi pajak pribadi para pejabat. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR seharusnya menjadi contoh kepatuhan pajak, bukan pengecualian pajak. Maka, tuntutan kita tegas, sekaligus sederhana. Kembalikan PPh 21 menjadi beban pribadi anggota DPR. Rasionalisasi tunjangan berdasarkan bukti. Tautkan kompensasi dengan kerja nyata. Buka data kinerja untuk diawasi rakyat. Jika ini dilakukan, kepercayaan akan tumbuh kembali. Biaya politik akan lebih rasional, dan martabat parlemen akan pulih. Jika tidak, DPR akan terus menjadi simbol ironi. Pajak rakyat untuk membayar pajak DPR.
Pertanyaannya tinggal satu, apakah DPR siap memimpin dengan teladan fiskal, atau tetap berlindung di balik privilese? Di titik ini, kita kembali pada pertanyaan mendasar, DPR, beban demokrasi, atau penyelamat rakyat? Jawabannya bergantung pada dua hal. Pertama, keberanian wakil rakyat untuk kembali berpihak pada nurani bangsa, dan kedua, keberanian rakyat sendiri, untuk bersuara, bersatu, dan menuntut perubahan. Karena itu, jangan pernah lelah bersuara. Jangan pernah berhenti mengkritik, dan jangan pernah membiarkan demokrasi ini hanya menjadi panggung elit. Demokrasi adalah milik kita semua, milik rakyat. Sekali lagi, saya mengajak Anda untuk like, komen, bagikan, dan subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat, agar suara-suara kritis ini tidak pernah berhenti, agar kesadaran rakyat terus menyebar, dan agar kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk Indonesia yang lebih adil.